Nah, ini sebenarnya 3 lantai. Ini 3 lantai. Nah, ini lantai bawah. Ya. Ini untuk makan siang beliau dan para istrinya. Oh. Terus lantai bawah kan nanti 1942 Jepang, Sultan IX susah. Makanya beliau tidak gaji abdi dalam, tidak punya patih. Nah, terus kemudian Jepang dibom Hiroshima Nagasaki, proklamasi ta. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen ya, dadah. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Taman Sari. Nah, ini kebetulan saya lewat Jalan Malioboro. Nah, tepat di depan kita ini adalah Keraton Yogyakarta dan alun-alun utara. Nah, tepat di sebelah kanan kita ini adalah Museum Sono Budoyo. Dan kita tetap lanjut berada di jalan alun-alun utara, belok ke kiri menuju Pasar Ngasem. Oke teman-teman, jika kalian mau berkunjung ke keraton, kalian bisa belok ke kiri ini ya. Nah, sesampainya di pertigaan ini, kita ambil ke kiri atau ke selatan ya teman-teman, di Jalan Ngasem. Nah, sedikit cerita ya teman-teman, dulu Taman Sari ini adalah tempat kerajaan milik Sri Sultan Yogyakarta, tapi sekarang sudah berubah menjadi tempat wisata yang super keren, cantik, dan penuh spot foto yang bagus-bagus loh. Dan pastinya kaya banget sama cerita sejarahnya. Nah, di dalam Taman Sari itu ada kolam pemandian kerajaan zaman dulu, lorong bawah tanah, sampai bangunan tua yang estetik banget. Jadi jangan kemana-mana ya, ikuti terus vlog hari ini. Nah, assalamualaikum guys. Kita sudah parkir kendaraan roda 2, tadi belok kanan. Kalau sini buat kendaraan roda 4. Nah, ini kebetulan rame karena weekend. Jadi mungkin di dalam itu padat ya, rame ya. Tuh, untuk beli tiketnya aja ngantri banget. Oke, kita mau beli tiket dulu. Nah, ini ya kawan-kawan, kalau untuk yang domestik ya. Jadi tiket dewasa itu 15.000. Jadi kita beli satu tiket karena sendirian, kebetulan anak dan istri ini nggak mau ikut. Karena kita kan dekat ya rumahnya. Mereka sudah pernah jadi nggak mau ikut. Oke, langsung aja kita masuk. Kalau mau lihat aja, nggak apa-apa. Lokal gate depan. Kamu kan lokal gate. Kamu kasih tahu Pak Haji ya, Budi. Karena tempatnya luas dah ya. Kalau pakai pemandu berapa, Pak? Ya kalau normalnya 70 sampai 50 gitu loh. Oh, jadi semua dijelaskan gitu. Dijelaskan, dibantu foto-foto kalau suka foto. Oh, Tahu-tahu iya. nanti pulangnya sampai depan situ. Oh, arah pulangnya, iya. Berarti bayarnya sukarela. Ya. Oh. Ya, memang standarnya itu 50 sampai 70 gitu loh. Oh, iya. Nih, teman-teman, jadi kalau kalian mau ke Taman Sari, Ceritanya juga bagus. iya. Panjang. Oke, iya.
Kalau Terus? belum pernah, kalau suka sejarah, Heeh. ini sebenarnya dulu pintu belakang, Mas. Karena kebetulan Taman Sari kan dulu bagian dari kerajaan Jogja. Nggih. Jadi kerajaan Jogja itu kan bagian dari kerajaan Islam. Betul. Nah, itu nek buat paket kerajaan Islam itu mesti ada keraton, Heeh. ada masjid, alun-alun, dan selalu mesti ada kolam itu loh. Betul. Namanya Taman Sari itu intinya kolam. Kolam. Nah, cuman kebetulan kerajaan Yogyakarta itu dulu berdirinya itu karena Belanda. Jadi supaya kerajaan Mataram Islam yang sudah lemah dan sempit, Nggih. kan kerajaan itu dibagi dua. Nggih. Nah, namanya Perjanjian Giyanti itu loh. Nah, itu dibuat Belanda tahun 1755 Tahun 1755. antara Pakubono ketiga Solo Heeh. dengan Pangeran Mangkubumi. Beliau adik dari Pakubono kedua. Heeh. Nah, setelah mendapat tanah, beliau sementara tinggal di Ambar Ketawang Gamping. Nah, Oh. kemudian beliau pamit dengan Pakubono ketiga Iya. diberi perangkat gamelan. Dan setelah menemukan tempat hutan bring, dibangun keraton yang sekarang itu loh. Hanya kalau Islamnya keraton itu Islam Kejawen. Islam Nah, Kejawen. maksudnya penguasa Gunung Merapi, leluhurnya Laut Selatan diakui Nah, dalam buat keraton sama kayak Solo, pintunya utara selatan. Supaya apa? Tidak Supaya? melakangi gunung sama laut. Oh, Nah, cuman nek gitu. Jogja itu Nggih. dibuat ada satu garis imajiner lurus. 23 km dari keraton ke utara Gunung Merapi, Nggih. 27 ke selatan itu laut. Oh. Nah, jadi Gunung Merapi itu makili simbol ketinggiannya, Heeh. sumber air, simbol api keraton simbol tanahnya di tengah, laut selatan itu makili air dan rendah. Oh, berarti Makanya- tengah-tengah ya, Pak, ini? Dan tidak Oh. pernah banjir karena apa? Airnya dari gunung dibuang ke laut. Oh. Nah, 2 km ke timur keraton Sungai Cude, 2 km ke barat Sungai Winongo. Makanya keraton itu dibangun diimpit gunung, laut, sungai. Oh, Bahkan gitu. setelah itu 2 km ke utara itu Gujogja yang di tengah jalan. Nggih. Itu makili manusia mengambil Hindu, laki-laki lingga. 2 km ke selatan itu panggung terapia. Nggih. Bentuknya kayak ini juga jadi makili manusia juga. Iya. Makili Hindu perempuan Yoni. Oh, Namanya gitu. keraton itu dibangun Heeh. diimpit gunung, laut, sungai, laki-laki, perempuan. Oh. Makanya Yogyakarta dari kata ajaran budaya, simbolnya keraton Jogja itu bertemunya orang dengan dunianya membentuk ajaran budaya. Oh. Sangkan paraning dumadi, dari orang itu lahir, datang kembalinya ke tanah. Kalau dalam Arabnya ya habluminallah habluminanas. Oh, Hubungan oke. manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia. Dibangun 1755, dianggap selesai 1756. Berdiri kerajaan Berdiri. Jogja dan Pangeran Mangkubumi tadi kan menambah gelar Nggih. Sultan Hamengkubuwono Mataram Yogyakarta. Oke. Nah, ini masih kalau ke Solo di sana masjidnya Masjid Agung. Masjid Agung. Jogja juga Masjid Agung dah. Sama, nggih. Alun-alunnya 2, utara selatan. Heeh. Nah, cuman beda nama. Nek Solo nama kolamnya Balai Kambang, Nggih. nek Jogja ini Taman Sari. Taman Sari yang ini. Kolam, Oh, oke. Nek setelah itu karena Jogja belum sentuh kolonial, Nggih. banyak simpati ta. Mm-mm. Sultan pertama itu konon istirahat sampai kurang lebih sampai 15. Disitulah di samping kolam dibangunlah di sini tempat tinggal juga untuk para istri-istrinya. Oke. Makanya dalam buat Taman Sari karena beliau seorang panglima perang waspada pertahanan ta. Ini sebelum rumah ini kebun bunga taman. Dulunya ya, Pak ya? Terus yang sebelah utara itu danau. Oh, Tapi dibuat. dibuat. Kan sempit sungai ta? Nggih. Dari Sungai Winongo dialirkan lewat Sungai Larangan itu tidak boleh untuk nyuci itu mandi. Oh. Dibuat ini dibuang ke Sungai Cudi. Oh. Nah, di dalam danau lah dibuat tempat tinggal para istrinya, Oke, oke. tempat sholat, tempat bertapa itu pengaruh Buddha. 1758 dianggap selesai 1765 lah. Baru ini dipakai dari 1765. Oke. Dan kan belum ada semen, batu bata dibumbu halus, pasir kapur putih ini yang baru plester luarnya ini. Ini yang baru Nah, plester luarnya. Oh. Dan ini juga dulu dasarnya pasir ta. Nggih. Kemudian dikasih ini batu candi ini juga tambahan. Oke, berarti ini tambahan ya, Pak ya? Nah, bahkan banyak untuk menaruh minuman. Oh. Nah, terus intinya ya taman tadi kolam. Kolam seperti ini, Pak. Ini dulu buat mandi, Pak. Renovasi yang pertama tahun 1974 kan dulu digali ta. Nggih. Nah zaman dulu ta. Ini kan renovasi yang 74 udah banyak rumah penduduk, akhirnya diplester. Nggih. Nah, terus kemarin 2004 airnya diangkat dengan mesin. Nggih. Ini namanya Umbul Binangun. Itu Umbul ada 3 Binangun. tempat.
Yang sebelah utara itu namanya Umbul Kawitan. Nggih. Itu untuk mandinya putra-putra beliau yang laki-laki perempuan. Oh. Terus ini namanya Umbul Pamuncat. Iya. Yang untuk mandinya para putri-putri atau para selir-selir tadi loh. Iya, Nah, iya. terus konon beliau di atas mantau keadaan situasi ta. Nanti kalau beliau berkenan, salah satunya istrinya dipilih, nanti yang dapat kehormatan itu mandinya berdua di sana. Oh, Nah, gitu. terus kemudian 2004 di samping airnya diangkat dengan mesin. Heeh. Itu yang pojok-pojok itu sebenarnya untuk bakar dupa kemenyan. Iya, Kemarin dibuat pojok-pojok. sangkar burung ini baru itu. Oh. Karena ini nggak ada tulang besi itu loh. Iya. Cuman kalau yang bentuknya kotak itu mesti ada kusen. Oh, gitu. Cuman Nah, ini kelemahannya karena kualitas semennya tidak sehebat dulu toh, makanya sudah banyak lumut retak-retak toh. ya. Lumut, makanya ini sekarang sudah banyak tulisan loh sebetulnya ini karena Iya. sudah pengaruh dari kejawen itu loh. Iya. Dilarang lempar koin, makanya Nah, kalau masih ini- kering lagi kalau nanti banyak air, banyak hujan, Nggih. dindingnya berlumut lah, nanti airnya jadi warna hijau lah. Iya. Nanti dikuras, ngurasnya pakai mesin. Nanti kalau banyak koin, mesinnya kan. Kalau yang coklat Ya. itu sawo Manilo. Nah, sawo kecil itu buahnya merah. Nah, Iya. itu dari kata baik selalu baik ta. Ah. Kalau masih ke Solo Jogja dalam keraton itu pohonnya ini. Karena apa? Supaya di lingkungan keraton yang dibicarakan, yang dipikirkan yang berbau baik-baik. Oh. Bunganya kenanga supaya terkenang. Ah. Nanti cempaka di sini kantil supaya terkantil dengan suasana keraton. Oh, iya, Nah, iya. di luar benteng itu asem supaya tersengsem, seneng tanjung supaya tersanjung. Nah, itu dari tata. Nah, di sini Berarti ada ini ya, semuanya ada. Jadi nggak asal bunga ya. tradisi budaya sama. Nah, ini Iya, iya. kebetulan kemarin 2024 Nggih. dibuat museum rempah-rempah. Jadi Oh. setelah perang Padri, Belanda rugi besar ta? Ya. Belanda mendatangkan pohon-pohon dari Afrika. Itu kayak tebu, teh, kopi, tembakau, kayu jati itu malah Belanda. Dari Belanda asli. Tapi Belanda dari Afrika karena Belanda itu negara air. Oh, Bahkan bawa Belanda dari itu sana. terkenal negara bunga tulip 10 meter, lebarnya 50, tingginya 15 meter. Nah, ini dulu tempat tinggal para istri-istrinya. Ini bangunannya masih Masih ini kena bangunannya? gempa di Era Sultan VI tuh Oh. 1867 Merapi. Bahkan Nggih. ini dulu danau, ini danaunya sudah kering. Nggih. Danaunya karena dibuat dari sungai ta, Ya. karena Merapi itu sering meletus lah lahar dingin ta. Ya. Nah, itu akhirnya tertutup. Nah, di dalam danau ada tempat tinggal istrinya, Ya. tempat sholat, tempat bertapa lorong. Nah, nanti dari sini Ah. kalau ke sini dengan perahu atau lewat lorong gitu. Oh, gitu. Sekarang udah daratan ya, tutup. Sekarang ini udah ketutup kan ya rumah penduduk. Oh. Nah, karena terus nanti setiap sultan itu punya istri banyak. Secang. Di daerah Temanggung itu ada daerah namanya Secang. Secang. Itu banyak pohon secang, nanti dicampur dengan serai kayu manik, dikasih air panas warnanya merah. Gulanya masih pakai gula Jawa karena gula Jawa dari kelapa. Nanti satunya gula aren itu dari nira. Nira itu yang menghasilkan nanti kolang kaling itu loh. Oh. Nah, gula batu, gula pasir Nggih, nggih. Belanda, makanya ini tawas untuk menghilangkan bau badan. Oh, Nah, gitu. Ya, ya. Ini yang dijual satu paket di Malioboro itu ya Nah, kayaknya? terus nanti Ya, perjalanan ya nggak, apa Pak? ya? Oh, Perjalanan panjang, Nggih, nanti nggih. dari Wedang Woh. Iya, Itu nanti Wedang Woh, generasi iya. Sultan 78 nanti. Itu ya? Bahkan nanti Oh. gulanya udah kayak gula Jawa. Gula Awalnya batu. ini. Nah, gulanya gula Oh. Jawa. Nanti Oke, gula teman-teman. batu, gula pasir itu Belanda, dari tebu nanti di era Sultan 7 itu. 7. Ini Sultan karena belum ada itu sini, Jogja belum. Oh, gitu ya. Karena nanti Ya, ya. kolam yang tadi yang kolam yang belum renovasi itu loh. Oh, awalnya begini, Nah, Pak. sama terbengkalai kayak gitu. Oke. Ya itu sama kayak itu tradisi terjadi karena gempa di Sultan VI. Iya. Bahkan nanti Sultan VI 18 Merapi 1887 1882 83 di era Sultan VII itu Krakatau meletus. Nah ini mas dulu kayu kita ini kayu terbesi. Namanya? Kayu munggur. Oh, kayu Nah munggur. ini dipakai kalau sekarang udah pensiun toh. Jogja Solo itu yang sampai sekarang sih masih dipakai dilakukan. Oke. Kalau tradisi besar kayak Maulid Nabi Muharram, Isra itu mesti ada sesuatu pelabuhan di bawah gunung laut. Oh. Bunga ke makanan. Ya. Nah itu diangkut dengan ini lah. Ini sekarang eranya udah modern. Dari keraton ke gunung ke laut pakai kendaraan ini pensiun. Pensiun. Oh, gitu teman sejarahnya. Nah tadi masih masuk dari sini. Nah ini tempat parkir. Ya. Ini tempat beli tiket. Oh, Itu istirahat aja. iya. Ternyata nanti setelah mandi baru keluarnya ke sini. Oh, Nah gitu. bersama-sama ke sana. Oh, Nah oke, dengan oke. perahu atau lewat lorong. Oke. Setelah itu satu minggu kemudian Keraton Solo juga membuat gunungan.
tumpeng itu loh. Nah, itu isinya Tumpeng. hasil bumi kayak ketela, padi, kacang, jagung. Nah, karena sudah sugesti sampai sekarang orang rebutan gunungan itu. Gunungan, Kalau oh. mendapatkan benda dari keraton itu karena sudah sugesti, Nggih. kalau ditanam di sawah di kebun kita tidak kena hama penyakit itu loh. Oh. Nah, ini cerita kayak masalah air ini. Tapi itu beneran ini Pak. Maksudnya yang kayak dapat gunungan pada zaman itu ditanam sama masyarakat beneran Ya, nggak kena hama. Kebetulan. Kebetulan Nah, ya, kebetulan iya. pas aku dapat yang nggak kena masa Oh, yang iya, dapat iya. yang kena. Suges lah. ya. Satu lagi, Raja Jogja itu punya 3 pantangan. Apa itu Pak? Kalau udah jadi raja itu tidak boleh ke makam leluhurnya ke Imogiri. Oh gitu. Keduanya menghadiri pesta pernikahan itu tidak boleh. Nah, sekarang beda zaman loh. Oh. Yang 10 loh. Oh, oh. Dan Iya, iya. ketiganya itu lewat alun-alun selatan. Oh, nggak Kenapa? boleh. Kalau melanggar ketiga pantangan itu, diyakini benda-benda kesaktian beliau itu akan hilang. Oh, gitu. Benda yang di tubuhnya itu loh. Iya. Nah, makanya Raja Jogja itu kalau meninggal dunia baru lewat alun-alun selatan. Oh, Itu muter. yang diyakini leluhur. Aku udah mengalami Sultan 9 tak? Heeh. Nah, Sultan 10 nanti kalau meninggal itu lewat situ. Oh. Nah, leluhur itu percaya benda-benda sultan di tubuhnya kan ditinggal di kedua pohon ringin itu loh. Oh, oh, yang iya, tidak bisa dilihat dengan kasat mata toh. Oke. Nah, sampai sekarang banyak orang nutup mata itu loh. Oh iya. Nah, Alkit dulu- ya Pak. Dulu aslinya ya orang itu mencari sesuatu benda yang ditinggalkan raja Oh. yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dengan cara batinnya kosong berpuasa supaya Oh. mendapatkan wahyu supaya jadi pemimpin atau kebal senjata toh. Oh, Ini oh. ceritanya kan ditambah-tambahin. Tambah-tambah Ya, sama ya. kayak cerita air ini. Ini ya saudara kadang kebetulannya juga ya berhasil. Bener. Oh. Contohnya ini menaruh perapian, di tempat kayak sauna itu loh. Niki Pak. Oh, masuk bisa? Boleh. Boleh. Maaf kepala tapi. Oh ya. Kita harus nunduk teman-teman. Ini tempat apa Pak dulu Pak? Tidur, ranjang tidur. Bukan, istirahat toh. Cuman karena belum ada wangi-wangian dibakar wangi-wangian jalan selama mandi istirahatnya di sini. Oh. Ini babu itu loh. Oh gitu. Nah ini termasuk juga ini juga pengaruh dari sugesti tadi, wong dilakukan boleh dilakukan tidak. Enggak. Oh iya iya iya. Kayak itu loh lempar koin itu dilarang karena percaya boleh tapi kan. Ini Iya. sekarang udah banyak tulisan dilarang lempar koin ya karena dampaknya dari gunung. Oh begitu. Nah di sana tempat ganti baju para putri-putri atau para slave itu loh. Setelah mandi terus ke sini Pak. Sesudah sebelum mandi tak? Oh. Ini kalau perempuan kan selalu berdandan. Ya. Samping pendek dibuat cerminnya dari air, ini air. Air. Nah, supaya nanti para istri raja tadi kalau bercermin melihat di bawah itu loh. Ah. Maksudnya apa? Supaya hidupnya para istrinya diajarkan itu juga janganlah bercermin ke atas supaya tidak berubah jadi sombong. Oh, Bercermin itu. ke bawah. Ini sultan pertama loh. Pertama. Karena tadi kerajaan baru berdiri tadi Mas. Oke. Nah, pintu utamanya menghadap barat loh. Oh gitu. Ini apa Pak? Bangunan apa Pak? Nah, ini sebenarnya pintu utama. Ini yang kemarin ditutup dampak kita corona itu. Oh, Nah, ini yang tempat masuk lorong sholat. ini Pak ya? Ini tempat tinggal istrinya yang digambar tadi. Iya. Nanti pulang lewat lorong itu. Oh, gitu. Nah ini sebenarnya pintu depannya ini Mas. Aslinya. Menghadap Ah, barat tadi loh. Ini Iya. kebetulan terus di belakang udah jadi banyak rumah penduduk. Penduduk, oh. Karena kebetulan nanti terus Sultan III yang dipersempit Belanda itu hanya 2 tahun bertahta karena sakit. Oh, oh. 1812, 1814 meninggal toh. Ya, Dan nanti yang diangkat dari Sultan IV kan putra permaisurinya ya. Bendoro Ibnu Jarot. Ini di kala itu usianya baru 10 tahun. Istilah Diponegoro jadi pendamping panglima perangnya toh. Ya. Ini nanti patihnya yang mendirikan pemerintahan dan patihnya itu nanti kerjasama dengan Belanda. Oh. Nah Diponegoro tidak sepaham toh. Ya. Dia meninggalkan keraton, menemani neneknya tinggal di Tegalrejo. Dan nanti diawali dari Sultan IV lah yang mulai mengizinkan tinggal untuk berkebun di dekat keraton belum di sini. Kawinnya umur 12 tahun Sultan IV. 12 tahun. Dan umur 19 tahun meninggal jatuh dari kuda. Nanti putranya Bendoro Gatot Kaca usianya baru 3 tahun. Oh. Nah, itu akhirnya karena udah kerja dengan Belanda atau patihnya, nah terus Belanda membuat konsep tata kota di Malioboro itu. Ya. Dibuat gedung pemerintahan, gedung agung, Ya. benteng Fredebeg, kantor pos, jalan kereta itu paket Belanda di Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo itu mesti ada lah. Oh. Diponegoro yang sudah benci, kena imbas dibuat patok-patok untuk jalan kereta. Akhirnya dia dengan Belanda perang 1825. Belanda kalah supaya dapat simpati Sultan kedua yang dibuang ke Pulau Penang Malaysia tak? Iya. Jemput
Nah, dijadikan sultan 5 lagi, tujuannya untuk meredam Diponegoro. Ini sudah tua, 1828 meninggal dunia, Diponegoro perang lagi. Belanda juga kewalahan, Belanda menunda perang Padri dengan Imam Bonjol. Nah, nanti pasukan Padang dibawa ke Jogja. Nah, 1830 itulah akhirnya Diponegoro ditangkap, dibawa ke benteng Amsterdam dulu Manado. Ini yang ditangkap hanya Diponegoro dengan keluarganya. Makanya orang-orang Diponegoro ditangkap lah. Belanda melakukan perang Padri dengan Imam Bonjol. Makanya orang-orang Diponegoro itu kan Nyai Mojo, Sendot Alibasa membela Imam Bonjol ikut perang Padri, berakhir 1835. Diponegoro dipindah dari benteng Amsterdam ke Rotterdam Makassar. Baru Nyai Mojo, Sendot Alibasa, Imam Bonjol dibuang ke benteng Amsterdam Manado. Oh, begitu. Dan setelah itulah dari Sultan V, Raja Jogja terjadi bumika Belanda. Gaji dikasih kereta. Ya. Nah, ini syaratnya tidak boleh punya pasukan perang toh. Dan Belanda rugi besar, korbannya sampai 200.000 orang. Belanda membawa sistem kerja rodi, kultur stata, mendatangkan pohon-pohon dari Afrika. Yang aku sebut tadi kayak tebu, teh, kopi, tembakau, kayu jati itulah. Nah, di situ akhirnya itu Sultan kelima juga membuat bangunan untuk keluarga pembantu, berakhir 1855. Nanti Sultan VI melanjutkan, juga dikasih kereta. Cuman di era Sultan VI itu terjadi gempa hebat Merapi 1867 termasuk 1867 ini Mas. Peninggalannya gedung lupa-lupa sepertinya 2 lantai. Bangunan dulu di ini atas untuk Raja Istirahat, di bawah untuk persiapan mandi. Ini itu kena gempa di era Sultan VI, termasuk Candi Prambanan, termasuk Borobudur, termasuk bangunan Belanda, termasuk bangunan istana tadi loh. Oh iya. Nah, terus nanti Sultan ke-6 berakhir 1877. Maaf kepala. Oke. Nanti Sultan 7 melanjutkan. Ini rumah penduduk Pak ya? Nah, terus akhirnya sudah diawali dari Sultan 4 tadi loh. Oh Sultan iya 5 betul. juga, Sultan 6 juga. Nah, Sultan 7 tadi yang disebut Sultan Kaya tadi loh. Iya. Yang akhirnya mulai 1887. Iya. Terus Belanda membuat negara Hindia Belanda, pabrik gula, rumah sakit. Nah, kan banyak istri lah kan buat bangunan untuk keluarga pembantu akhirnya di sini. Iya. Bahkan karena beliau punya kereta, dia buat tempat menghibur hati sekarang jadi hotel Ambarukmo itu loh. Oh iya, samping Mall Amplas. Dari Bambina barangkali. Oh, belum dulu Pak. Iya. Makanya Sultan itu di Ambarukmo itulah dia menghibur hati di sana. Oh. Nah, akhirnya kan buat bangunan untuk keluarga pembantu juga di sini. Ya. Dan kemudian 2020 kan mengembalikan pusaka Diponegoro. Oh, ini Ratu Belanda kemarin. Ratu Belanda, Tapi iya, yang iya. datang ke sini dulu nenek buyutnya Ratu Wilhelmina. Iya. Wilhelmina punya anak Juliana, Juliana punya anak Patrick, ini putra Patrick ini. Oh. Nah, ya walaupun sekarang ya sudah ada fungsinya malah. Enggak ada yang bisa gunakan ya karena sudah beda zaman lah yang Iya, beda zaman. Betul. Ini batas air yang selatan. Batas air yang Nah, selatan. di danau. Oh, iya. Padat rumah penduduknya Pak ya? Ya terus nanti itu ya terus perjalanan waktu itu. Iya. Dan nanti Abidal sumur gemuling tadi loh. Sumur gemuling. Nah, karena gemuling itu bentuknya muter. Oh. Ini ditutup sekarang Pak? Masuknya dari sini. Nah, ini kapan tapi dibukanya lewat sini yang ke sumur gemuling itu loh. Oh, Nah, turun lewat sini. tutup sampai kapan berarti ini Pak? Belum tahu ya. Bahkan kalau aku kalau takutnya malah disakralkan tuh loh, karena kemudian di sini ada tempat yang ditutup, tempat bertapanya Sultan 1 2 itu loh. Oh gitu. Nah, nanti Sultan 8 juga memakai Ambarukmo. Iya. Belanda menambahi pasar Beringharjo, gedung BI, BNI itu Malioboro itu kota Belanda. Peninggalan Belanda ya. Belanda nanti putra-putranya termasuk Sultan 9 Iya. itu dengan Belanda sekolahnya. Iya. TK-nya di Jogja, SD-nya di Jogja, SMP-nya ke Semarang, SMA-nya ke Bandung, kuliahnya di Belanda. Kuliah di Belanda. Nah, makanya Sultan IX itu kuliah benar. Di samping beliau punya gelar sarjana ekonomi, beliau punya kehormatan itu selevel mayor jenderal dari Belanda. Oh, oke. Ini nanti Belanda itu jadi konflik dengan Jerman, Hitler. Makanya Belanda itu mulai kemudian di era 8. Dan nanti 1940 Sultan 9, 42 Jepang lah. Belanda kalahnya dengan Jepang. Nah, di Jepang susah toh. Sultan 9 tidak pakai Ambarukmo, tidak gaji abdi dalem, tidak punya patih. Nah, itu loh mati tutup dari tahun 1974 tuh. Sampai sekarang. Nah, ini tempat perahu, kalau naik perahu berhenti sini, jalan lewat lorong, nanti kita pulang lewat lorong nih. Ini pintunya juga selatan sama utara.
supaya tidak melalui laut, yang utara supaya tidak melalui Gunung Merapi. Iya, iya. Nah ini dampak kena gempa. Nggak diperbaiki gitu ya, apa adanya ya Pak ya? Makanya ini kemarin 2006 kena gempa, Ah, 2009 renovasi. iya. Ini hanya sebagian gitu Mas. Oh. Nah ini kita patung ini bukan singa itu. Kalamakara simbol Hindu itu ini. Oh, iya, iya. Ini di atas dulu, jatuh ya? Nah ini sebenarnya 3 lantai. Ini 3 Nah lantai. ini lantai bawah. Ya. Ini untuk makan siang beliau dan para istrinya. Oh, Terus lantai 2 ini ruang tamu toh. Iya. Dari kayu. iya. Nah terus lantai 3-nya itu nonton musuh. Nonton musuh. Nah, Oh, musuh lihat nonton musuh. keraton. Oh. Nah ini kemarin 2006 kena gempa Jogja gitu. Jadi agak fatal. Parah ya Pak ya? Parah, ya bukan parah ya. Lewatnya di sini. Iya. Di sini sebenarnya bisa ke atas. Oh, berarti ini kita posisinya sudah di atas Pak? Hah? Berarti kita posisinya sudah di atas ya? Apanya? Kita ini ya? Lebih tinggi dari... Ada. No. Oh. Wih, ngeri ya Pak ya? Nah kalau Oh, itu tutup Pak? nah karena 2009 harus renovasi ditutup. Iya, iya, iya. Oh, ini udah rumah warga ya? Ah, tadi lo terus akhirnya 78 itu sadanya seneng-seneng tuh ya. Bahkan di era 8 itu Belanda kerja sama dengan Cina. Nah, Cina nanti mendirikan pabrik. Ini ujung-ujungnya kan perjudian. Nah, itu Iya. kan. Oh. Nah, misalnya seneng-seneng. Betul, Nah, betul, kan itu penduduknya berkembang. Iya. Bahkan nanti 1942 Jepang, Sultan IX susah. Makanya beliau enggak gaji abdi dalem, enggak punya patih. Nah, terus kemudian Jepang dibom Hiroshima Nagasaki, proklamasi ta. Iya. Diminta Pak Karno bergabung, bersedia syaratnya bisa merintah negeri sendiri Jogja, makanya gubernur Ya. daerah istimewa. Tuh. Nah setelah itu Hitler wafat, Belanda bonceng nikah, mengambil aset-aset yang diduduki Jepang, di mana diserang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ya. Bali, Prambanan, Jogja tidak disentuh tak? Nggak. Nah, Sultan IX itu yang menawarkan pakailah Jogja untuk pemerintahan. Oh. Nah, termasuk keraton untuk Gajah Mada Universitas, Ya, ya. pasar, rumah sakit, sekolahan, kantor-kantor pemerintah tak? Nah, itu akhirnya banyak situs cagar budaya juga berubah bentuk, hilangnya di situ. Bahkan nanti banyak orang luar Jogja juga kerja di Jogja. Ya, betul. Tuh, sekolah di Jogja. Itu yang ditutup tadi Mas, sumur Gemuling tadi. Itu sumur Gemuling yang kalau masjid dilihat itu dari loh. atas ya. Oh, iya, Nah, iya, iya. itu yang Masjid Agungnya yang merah itu. Tuh. Masjid Agung. Nah, itu Oh, merah itu. itu. Oh, depan keraton itu Pak ya? Itu Oh, yang iya. dipakai untuk apa tradisi budaya. Iya. Itu fasilitas Belanda itu, Pak. Oh, Itu gedung BI, oke. BNI itu ke sana sampai ke stasiun kereta itu. Peninggalan Itu Belanda. peninggalan Belanda semua. Iya, iya, iya. Ya, Nah, baru Indonesia diakui Belanda itu 49 Maret. iya, yang Jogja. serangan umumnya ya Pak. Jogja kembali, Jogja kembali itu kembalinya Pak Karno Hatta dari Bukit Tinggi ke Jogja. Jogja dipakai untuk ini apa Jogja baik pemerintah lagi. Iya, iya. Kembalinya Pak Karno dari Pak Hatta ke Bukit Tinggi Jogja kembali itu. Nah, serangan umum itu korbannya ya itu Adi Sucipto, Adi Ya. Sumarno itu pesawatnya ditembak oleh Belanda di Bantul. Maguwo ya Pak? Di Bantul. Bantul. Di Ngoto sana. Oh. Sama siatnya siapa teh? 3 orang kok. Tapi pesawatnya pakai pesawat Jepang. Kita kan mengadakan perlawanan kan peninggalan Jepang malahan Iya. kayak senjata. Nah, nanti meja bundar. Baru terus Pak Karno Hatta itu dilantik jadi presiden di keraton. Oh, oh. 1949 Desember Republik Indonesia Serikat. Tahun 50 kembali Jakarta, Sultan IX duduk di pemerintahan. Ya. Dari wakil Perdana Menteri Sultan Syahrir, Menteri Pertahanan, Perekonomian, Pariwisata sampai wakil Presiden Pak Harto. Dan Sultan IX itu seringnya di Jakarta. Oh, kalau ke mana? keraton itu kalau tradisi budaya itu loh. Oh. Nah, terus akhirnya dampaknya apa? Tembok keraton depannya toko, belakang kampung. Nah, karena terus perjalanan panjang tuh ya. Oh, iya. Walaupun dulu Jakarta. undang-undang tanah itu masih parlementer, itu undang-undang tanah masih darurat agraria. Nah, makanya kalau masih kamar hotel itu ada kamar nomor 313 ditutup. Oh, ditutup. Bekas tapannya Sultan 78. Oh, gitu. Sampai sekarang ya Pak? Nah, sampai sekarang. 313. 2003 kembali ke keraton era Sultan 10 Ya. ditambah Ambarukmo Plaza, Grand Ambarukmo. Tapi mulai Sultan 9 istrinya masih 5.
Karena ketika di Jogja 4, kemudian beliau di Jakarta tambah 1 jadi 5. Dan nanti putra-putranya sekolahnya campur dengan kita. Ya. Makanya mayoritas putra-putra Sultan 9 itu istrinya 1, termasuk Sultan 10 ini loh. Oh. Maaf Pak. Oh iya. Nah yang harus mulai dari 5, 6, 7, 8 itu hanya tradisi saja Mas. Karena kita ikut Belanda, pemerintahnya sampai nih. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini pintu keluarnya kawan-kawan. Nah, kalau kalian ke Jogja Taman Sari, cari ini Bapak ini. Dijelaskan detail ya. Atau seperti itu. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, makasih ya Pak ya. Nah ya, seperti itulah ya teman-teman penjelasan dari Bapak itu kurang lebih. Mudah-mudahan teman-teman mengerti sejarahnya Keraton Yogyakarta dan Taman Sari. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, ini liburan, jadi semakin banyak tamunya, semakin padat gitu ya. Nah, di bagian depan ini banyak banget yang jual, mulai dari aksesoris, es, makanan, bakso, dan lain-lain ya. Seperti itu guys. Pokoknya kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye. Seperti itu ya di komen-komen videonya. Terima kasih ya.